Sejak kandungannya memasuki usia 7 bulan, Alana harus terbiasa dengan tindakan luar biasa yang dilakukan suaminya juga ibu mertuanya. Mereka terlalu antusias menyambut kelahiran baby triplets sehingga persiapan yang dilakukan sejak awal, sebuah kamar yang sangat luas di lantai 2 sudah disiapkan beserta 3 buah lemari raksasa berisi pakaian masing-masing bayi. Nuansa biru dan merah muda terlihat di kamar yang berisi perlengkapan bayi dengan kualitas yang tentunya kelas premium. Pakaian bayi yang mereka siapkan tentu saja dikirim dari King Aras Fashion. Arlangga Danupraja, pebisnis muda yang biasanya hanya memilih mendengarkan saat Alexander menyampaikan materi, kini rajin membaca buku-buku perihal kehamilan, juga tentang merawat bayi. Dalam hati tentu saja Alana bahagia melihat betapa siapnya Elang menjadi seorang ayah bagi 3 bayi yang akan ia lahirkan. Tetapi terkadang pria itu membuatnya sangat kesal atas sikap posesif yang luar biasa. Nona, ada seseorang mengantar perlengkapan untuk calon bayi Anda. Seorang asisten rumah tangga memberitahu tentang hal itu ketika Alana sedang bersantai di kamar. Di usia kehamilan 8 bulan ini, gadis itu merasa tubuhnya sering lelah. Ia tidak diizinkan Elang untuk melakukan aktivitas apapun kecuali kelas kehamilan yang diadakan seminggu sekali di rumah. Mereka memang telah merencanakan kelahiran secara sesar untuk bayi mereka, tetapi kelas kehamilan itu masih dilakukan terutama untuk memperlancar ASI setelah melahirkan. 3 orang kurir mengantar beberapa kardus besar berisi perlengkapan bayi. Alana menggeleng, apakah ini ulah ibu mertuanya atau mungkin ayah dari baby triplets? Siapa yang mengirim semua ini ke rumah, Pak? Rasa penasaran membuat gadis itu akhirnya memberanikan diri bertanya kepada seorang pria yang usianya berada di atasnya. Nama pengirim paket ini adalah Tuan Felix Orlando dari Sydney, Australia. Nona Alana berusaha menutupi keterkejutannya. Kenapa Felix harus repot-repot mengirim perlengkapan bayi, sementara istrinya saat ini juga tengah hamil besar. Baru kemarin malam, Theodora McClone menghubunginya lewat panggilan video dan menanyakan berbagai hal, termasuk saat berhubungan dengan suaminya di usia kehamilan 6 bulan. Felix yang seorang dokter kandungan ternyata tidak pernah membiarkan istrinya menganggur lebih dari 2 hari. Alana sendiri sempat bingung ketika harus menjawab karena apa yang dilakukan Felix juga dilakukan Elang padanya. Mereka adalah tipe-tipe pria yang tidak ingin merugi, mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya sebelum istirahat total lebih dari 1 bulan nantinya. Alana mengirim foto-foto perlengkapan bayi yang dikirim Felix merupakan hal yang aneh ketika dokter itu hanya mengirim berbagai perlengkapan untuk bayi perempuan. Terlihat dari warna merah muda yang mendominasi, mulai dari keranjang bayi sampai dengan kaos kaki bayi beserta topi yang semuanya berwarna merah muda. Berbagai boneka Barbie dan juga boneka berbahan lembut lainnya juga merupakan karakter yang disukai anak perempuan. Dia benar-benar dokter gila, sayang. Niat sekali ingin melakukan persiapan meraih simpati baby girl kita. Jika kamu berbisik pada bayi kita di dalam sana, tentu baby boys kita pasti akan cemburu dan ketika besar akan membenci Felix. Entah dari mana datangnya pemikiran aneh seperti itu. Saat ini Elang sedang terhubung panggilan video dengan sang istri. Pria itu berdecak beberapa kali saat melihat
paket kiriman Felix, padahal seluruh perlengkapan baby triplet sudah lengkap, tinggal menunggu launching saja. Mana mungkin bisa berpikir seperti itu, El? Dasar aneh. Aku hanya heran saja, apa maksud Felix semua perlengkapan untuk baby girl kita juga sudah banyak. Apakah Teah membiarkan saja suaminya bertingkah di luar nalar seperti ini? Saat ini Felix juga sedang kesal, sayang. Ayah mertuanya sudah mengambil start berbelanja kebutuhan bayinya. Bahkan kata Felix, Nicholas McClone sudah membelikan sepeda motor mini untuk anak mereka. Dari tayangan ponsel yang menyala, Elang bisa melihat jika saat ini istrinya menutup mulut sambil menggeleng kuat. Pria itu yakin jika Alana juga merasa terkejut dengan kelakuan mertua Felix, tetapi tentu saja gadis itu ikut merasa bahagia. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, Nicholas mau menerima kehadiran Felix dengan sepenuh hati. Meskipun Thea sering bercerita jika ayah suaminya sering berdebat, Elang menutup panggilan telepon setelah Alana mengatakan jika akan membereskan barang-barang yang dikirim Felix. Tentu saja Elang sudah berpesan jika istrinya hanya boleh mengawasi para asisten yang melakukan pekerjaan itu. Pria itu masih sibuk dengan berkas yang menumpuk di mejanya. Hari-hari ia lalui dengan penuh semangat, bekerja untuk masa depan anak-anaknya kelak. Suara ketukan di pintu membuat pria itu akhirnya mendongak. Sang asisten muncul dengan ekspresi wajah yang bahagia. "Kenapa kamu terlihat sangat bahagia, Alex? Kenapa? Apakah ada kabar yang membuatmu terlihat seperti itu?" Elang bahkan mengabaikan tumpukan berkas yang ada di tangan Alexander. Ia malah tertarik mengamati ekspresi Alex. "Aku sangat bahagia, Bos. Baru saja istriku mengirimkan foto USG bayi kami dan jenis kelaminnya laki-laki." Bukan hal itu yang menjadi fokus Elang. Ia sudah tahu jika asistennya itu berhasil mencetak generasi penerus bangsa setelah pulang berbulan madu. Dan dengan tidak tahu malunya, Alex mengatakan jika mereka melakukan malam pertama di pesawat, sebuah tindakan yang sebenarnya menimbulkan rasa iri di hati Elang. Bukankah pengalaman seperti itu sangat menantang? Tetapi perhatian Elang justru pada kalimat bayi laki-laki yang ditegaskan Alex dengan ekspresi berbinar. "Kenapa kamu terlihat sangat bahagia setelah mendengar istrimu mengandung bayi laki-laki? Apakah menurutmu jika bayi itu perempuan tidak membuatmu bahagia? Apa kamu pikir istrimu itu bukan perempuan?" Tatapan Elang menyorot tajam ke arah Alexander. Terlihat Alex menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil memasang ekspresi salah tingkah. Apakah kalimatnya salah? Bukan seperti maksud saya, Bos. Tentu saja saya tetap bahagia, tapi tidak sebahagia jika kamu memiliki bayi laki-laki. Jika istrimu mendengarnya, dia pasti akan sangat kecewa, Alex. Aku yakin jika Lucia begitu bahagia menerima kabar kehamilannya, terlepas dia mengandung bayi laki-laki maupun perempuan. Sebagai wanita, tentu ia akan merasa sakit hati ketika kamu mengatakan lebih bahagia jika anakmu terlahir laki-laki. Alexander menarik nafas panjang. Kalimat yang disampaikan Elang terlalu panjang sehingga ia tidak memiliki celah untuk memotongnya. Lucia juga sangat bahagia ketika tahu jika anak pertama kami ini laki-laki, Bos, karena dia juga mengharapkan hal yang sama demi sebuah keinginan. Keinginan apa? Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Sedikit kehilangan kesabaran, Elang akhirnya berbicara tegas. "Tanpa sepengetahuan Anda, aku dan Felix memiliki sebuah keinginan untuk bersaing secara sehat. Jika anak kami terlahir laki-laki, maka
kami akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadikan putrimu nanti sebagai calon menantu. Oleh karena itulah saat ini saya juga sudah mengirim berbagai perlengkapan bayi untuk bayi perempuan Anda. Jawaban sangat santai yang diberikan Alexander justru membuat Elang tiba-tiba diserang rasa sakit kepala. Kenapa setelah menikah kedua sahabatnya justru lebih gila?